Tuhan, kami bersyukur oleh karena secara khusus Engkau menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah-Mu, untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, Tuhan semuanya. Kiranya Engkau berkenan untuk ibadah yang kami selenggarakan ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan untuk puji-pujian yang kami naikkan, khusus untuk-Mu. Dan sekarang secara khusus kami ingin mengkonsentrasikan pikiran kami untuk memikirkan mengenai Dikau sendiri, Allah yang Maha Kudus. Ampuni kami, Tuhan, oleh karena kami tidak berlayak untuk membahas, membicarakan mengenai hakikat-Mu, Tuhan. Oleh karena kami tahu kami orang berdosa, yang berisiko keliru di dalam memahami akan Engkau. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami setia dengan apa yang Alkitab ini singkapkan. Sehingga hanya berdasarkan apa yang Alkitab singkapkan, kami boleh belajar untuk memahami siapa Engkau ini yang kami sembah dari waktu ke waktu. Dengarkan doa kami, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami, yang memungkinkan kami boleh memikirkan mengenai Engkau. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi topik khotbah untuk pagi hari ini adalah menyembah Allah yang Maha Kudus. Jadi saudara, apa yang ada di dalam pikiran saudara pada saat memikirkan menyembah Allah yang Maha Kudus? Apakah sekarang ini yang kita lakukan betul-betul menyembah Allah yang Maha Kudus? Atau sebetulnya kita hanya bertingkah laku agama yang memang di dalam Alkitab juga diizinkan kita memanifestasikan iman itu dalam tingkah laku agama. Tetapi kita perlu hati-hati, saudara. Oleh karena tingkah laku agama tidak sama dengan pengenalan dan pergaulan secara pribadi dengan Allah itu sendiri. Yang membedakan agama Kristen dengan agama lain cuma satu. Oleh karena agama Kristen percaya bahwa Allah itu pribadi. Agama lain mereka tidak mempunyai konsep apa-apa mengenai ini. Dan Allah yang hidup, yang adalah pribadi, berinteraksi dengan kita. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Ada ayat yang diminta saya untuk mengambil, yaitu dari Yesaya pasalnya yang ke-6, saudara. Yaitu pada saat Nabi Yesaya, yaitu seorang nabi besar, yang menjadi penasehat dari raja-raja, saudara. Mulai dari Usia, Yotam, Hizkia, dan sebagainya. Saudara. Jadi Yesaya disebutkan di dalam pasal yang ke-6, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Tak terbayang saya. Para serafim itu malaikat. Malaikat itu macam-macam, saudara. Ada yang namanya Gabriel, ada yang namanya Mikael. Dan ini serafim. Serafim itu sayapnya 6. Jadi dia melihat para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka itu berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rokalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, kita itu diberikan satu tema, menyembah Allah yang Maha Kudus. Tema ini berisiko sekali, saudara. Makin saya merenungkan, makin tidak bisa lari. Apa betul saya menyembah Allah yang hidup? Dan Allah yang Maha Kudus itu. Saudara, Yesaya pasal 6, ini berbicara mengenai Yesaya tadi, yang rupanya masuk ke dalam bait Allah, oleh karena sedang berduka cita, karena raja yang sangat dia kagumi, saudara. Melayani Tuhan dengan begitu baiknya. 52 tahun lamanya. Panjang banget pemerintahnya. Raja yang melayani Tuhan. Ternyata pada masa tuanya, dia menjadi arogan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kebutuhannya itu apa? Kok dia masuk ke dalam ruang maha suci? Jadi imam-imam itu sudah mengiringi, ada 80 lebih imam, mengingatkan, jangan. Oleh karena yang boleh masuk itu pun hanya imam besar, dan itu setahun sekali. Dia masuk, dia mengambil bara dan mezbah itu. Dia mau membakarakan offering itu. Dan Tuhan itu menghukum dia. Memberikan kepadanya penyakit kusta dan sampai matinya dia dibuang. Dan setelah meninggal, inilah peristiwa yang Yesaya itu alami. Pada tahun matinya usia, dengan hati yang gundah dan sedih oleh karena muncul macam-macam pertanyaan. Gitu. Orang yang sudah melayani Tuhan yang begitu rupa, berakhir dengan tragis sekali. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak menyadari yang dia layani itu bukan manusia.
Dia bukan raja untuk umat. Dia wakilnya Tuhan. Dia tidak sadar dia melayani Allah yang seperti apa. Yang Maha Kudus. Yang tidak bisa dipermainkan dan dicemari dengan motivasi hati dan pikiran apa saja. Saudara, dalam Imamat pasal yang ke-10, kita melihat anak-anak daripada imam besar Harun. Harun itu saudaranya Musa, saudara, punya 4 orang anak. Nadab dan Abihu, ini juga saya tidak tahu maksudnya apa. Tiap hari melayani Tuhan di bait Allah. Tapi kali ini 2 bersaudara ini sembarangan mempersembahkan kepada Tuhan, tapi apinya mungkin dari korek api atau dari api yang lain. Bukan api dari mezbah yang memang disediakan Tuhan untuk membakar korban. Saudara, kalau melihat di dalam Imamat pasal yang ke-6, itu khusus disebutkan. Di dalam mezbah Tuhan, jangan sampai apinya padam. Jadi api yang tidak pernah padam. Selalu hanya diberikan akan kayu supaya tetap api itu menyala. Dia tidak mengambil api dari situ. Oleh karena apa? Oleh karena dia careless, dia menganggap api itu nature-nya ya sama saja. Api di mezbah, api di mana, tapi dia tidak tahu. Kesucian Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah pakai, meskipun itu di dalam rumah Tuhan itu ada macam-macam bejana, bahkan ada yang dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu. Nah, yang dari batu itu pun, kalau dibeli di pasar paling-paling mungkin 5 sen. Tidak berharga. Tapi begitu dipakai di dalam rumah Tuhan, itu menjadi suci. You tidak boleh main-main. Oleh karena sudah disucikan Allah. Jadi Nadab dan Abihu langsung dibunuh oleh Tuhan. Dan anehnya, Harun dan 2 saudara yang lain plus Musa tidak boleh menangis. Tidak boleh meratap. Oleh karena kalau meratap dan menangis, itu berarti protes terhadap Tuhan. Dan tidak bisa menerima bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Suci, yang tidak mungkin terhampiri. Dalam bahasa Inggris itu tidak mungkin terjadi encountering. Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin ketemu. Kalau ketemu, manusia pasti binasa. Nah, ini pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 33. Musa sangat menginginkan bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan tidak mungkin. Orang yang berjumpa dan melihat wajahku pasti binasa. Oleh karena kesucian Tuhan dengan manusia yang berdosa itu tidak bisa encounter. Tidak bisa ketemu. Tidak ada jalan lain. Makanya sebetulnya pertanyaan ini menjadi 2 pertanyaan, saudara. Pertanyaan pertama itu adalah what? Apa itu? Allah yang Maha Suci. Apa itu? Siapa dia? Yang kedua itu how? Bagaimana kita meresponinya? Mari kita pikirkan dengan yang pertama dulu. What? Apa saudara aware, sadar, saudara tidak menyembah Allah yang sama dengan apa yang disebut Allah oleh orang lain? Yesaya pasal 44, 45, 46. Tidak ada Allah yang lain. Saudara, semua manusia itu memang ontologically, itu artinya secara hakiki, memang mempunyai kebutuhan akan menyembah Allah. Ya mula-mula oleh karena takut, melihat akan bencana alam, ada earthquake, ada banjir, ada macam-macam hutan terbakar. Manusia tidak berdaya, saudara.
Sehingga ontologically manusia selalu mencari pelindung yang disebut Allah. Tetapi ya begitu, ciptaan pikirannya sendiri menjadi agama dinamisme, animisme, di mana orang-orang di luar sono itu menyembah dan percaya bahwa batu besar itu ada rohnya. Sungai yang besar, hutan yang besar, gunung yang besar, ada rohnya. Disembah. Kasihan sekali. Tetapi sementara manusia makin menjadi berpendidikan, caranya itu makin menjadi sophisticated. Mulai tahu. Menyembah dengan hati. Dengan hati nurani. Sehingga muncul agama-agama. Tetapi tetap tidak ada yang benar. Kenapa begitu? Oleh karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita tahu. Bahwa sebetulnya kepada semua manusia Tuhan juga memberikan yang namanya common grace. Anugerah umum. Nah, kalau kebetulan dia lahir di besaran yang keluarga yang baik-baik. Dia bisa menjadi orang baik banget. Sehingga dia itu barangkali kehidupannya semata-mata untuk kebaikan. Dan saudara, iblis itu di belakang realitas seperti ini bermain. Sehingga menjadi agama yang percaya dewa ini, dewa itu, saudara. Tetap terjebak, saudara. Oleh karena sebetulnya tidak ada kebaikan yang manusia itu bisa berikan untuk memenuhi standarnya Allah yang Maha Kudus ini. Tidak ada. Dalam 1 Korintus pasal 13 kan diingatkan, kalaupun kamu itu saking baiknya, sampai rela mati dibakar untuk orang lain. Tapi, jikalau itu bukan sumbernya dari Allah di dalam Kristus Yesus, perbuatan baikmu yang mengagumkan itu hanya gema dari bunyi gong yang berkumandang. Tidak ada apa-apanya. Tidak mempunyai nilai kekekalan. Nah, sehingga jikalau Alkitab mengatakan, tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Alkitab ini. Allah yang memilih Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Nah, saudara bayangkan ya. Tidak ada Allah yang lain. Yang ada itu hanya dua kekuatan besar, yaitu kekuatan setan dan Allah. Tidak ada Allah di tengah-tengah ini. Tidak ada yang namanya dewa-dewa. Saudara jangan ditipu oleh pikirannya sendiri. Jadi saudara bisa membayangkannya. Berita Alkitab itu menegasikan semua agama. Tidak ada agama lain. Bahkan agama Kristen pun. Hati-hati di sini. Oleh karena sebetulnya menyembah Allah itu bukan agama. Ada orang Kristen yang baru-baru ini ketemu dengan saya. Dan dia itu pindah dari Protestan menjadi Katolik. Dia cerita, meyakinkan saya. 2 kali dia pergi ke Lourdes. Untuk apa? Untuk minta kesembuhan. Dan dia melihat ada orang yang sudah stadium keempat. Kena cancer sudah dying. Sembuh. Dia mengatakan, Pak Yakob ini adalah karya belas kasihan Tuhan. Saya mengatakan dalam hati, kamu bodoh sekali. Berarti kamu dulu dari gereja yang tidak ngajarin. Gitu. Bahwa iblis pun bisa berbuat hal yang sama. Saudara lihat aja National Geography. Bukan saya loh. Membuat riset orang-orang yang sembuh di Lourdes. Cuma 7%-nya betul sembuh. 93% itu sembuh sementara. Itu berarti suatu psychological reaction yang kalau saudara belajar akan psikologi, itu namanya adalah self-deliberate deception. Itu artinya secara sengaja saya membohongi diri saya sendiri.
minum air tertentu, ya, menyembah, memberikan persembahan kepada patung Maria tertentu, melihat penampakan-penampakan. Permainan setan semua, saudara. Tidak ada. Di dalam Alkitab memang Tuhan juga bisa menyembuhkan, tetapi tujuan Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk menyembuhkan. Bahkan seringkali di dalam Alkitab disebutkan, saudara, Tuhan pergi ke Bait Allah. Ada ratusan orang sakit. Apa Tuhan menyembuhkan? Tidak. Tuhan justru cari yang tidak cari dia. Orang laki-laki yang tidur selama lebih kurang 38 tahun. Menunggu air dikocak. Orang ini tidak minta loh. Tuhan yang datang kepadanya dan mengatakan, kamu mau sembuh apa enggak? Waduh, dia nangis. Tuhan, aku sudah 38 tahun di sini, tidak ada menolong aku, nyemplung. Angkat tempat tidurmu. Bangkit. Cuma dia tok. Ratusan pasang mata yang menunggu. Kasian banget kita. Allah kita ini siapa sebetulnya? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang tahu akan kondisi manusia yang hopeless. Tetapi dia itu berinisiatif secara bertahap. Nah, saudara sekarang mulai bayangkan ya. Dia memilih Abraham di dalam Yosua pasal 24. Abraham pada saat itu penyembah berhala. Tapi dari puluhan ribu penyembah berhala, kenapa Abraham yang dipilih? Saya tidak tahu. Unsur gratia. Nah, kalau saudara mau mengenal Allah yang hidup, saudara percaya bahwa ada unsur anugerah. Tapi anugerah itu apa bentuknya? Juga kita tidak ngerti, saudara. Oleh karena apa? Kemungkinan Abraham itu, meskipun di antara semua orang yang menyembah berhala, dia gelisah. Kegelisahan lahir dari kesadaran bahwa meskipun aku menyembah berhala bagaimanapun caranya, aku tidak pernah bertemu Allah yang sejati. Aku mencari Allah yang sejati itu seperti apa. Aku tidak tahu caranya. Dalam kisah Rasul-Rasul pasal 17 itu ketika Rasul Paulus pergi ke Athena, melihat akan begitu banyak orang yang menyembah berhala, Paulus notice ada someone. Satu di antara sekian puluh juta. Bayangin. Ternyata membuat berhala ada tulisannya. Kepada Allah yang aku tidak kenal atau belum kenal namanya. Aku tidak tahu siapa aku sembah. Ini orang yang benar ini. Dia tahu menyembah berhala itu permainan dari pikiran manusia saja. Tetapi aku membutuhkan Allah yang sejati. Please help me. Ini cry for help. Nah, Paulus kemudian itu berbicara di Areopagus dan mengatakan, Allah yang kamu cari, kamu rindukan, kamu ingin sembah, kamu belum kenal itu. Hari ini aku perkenalkan kepadamu. Makanya ketika dia pergi ke Efesus, saudara, semua Efesus itu sedang menyembahkan akan Dewi kesuburan, saudara. Artemis. Sampai apa? Semuanya itu sangat tergantung berhala-berhala kecil. Seperti sekarang dijual, kalau sudah pergi ke Filipina kemana. Semua jual berhala, saudara. Berhala Maria lah, Yesus yang pakai baju apa. Manusia itu sudah gila, betul. Dan saudara siapa bayangkannya. Jadi berhala-berhala yang seperti ini. Di dalam Efesus itu disebutkan sampai Demetrius itu pembuat patung-patung berhala itu protes membawa seluruh rakyat supaya membawa Paulus itu ke pengadilan. Oleh karena apa? Penghasilan mereka hilang. Dengan datangnya cahaya dari Allah yang Maha Kasih. Kegelapan itu mulai terbuka. Manusia mulai sadar apa yang mereka cari sebetulnya. Mereka membutuhkan Allah yang hidup. Nah, tetapi tadi saya katakan ini proses. Dari Abraham kemudian Ishak, Allah menyatakan hal-hal. Abraham mulai ngerti bagaimana mempersembahkan. Mulai cari spot tertentu, spesial. Selalu membuat mezbah itu. Dia ada pohon tarbentin. Saya tidak tahu pohon apa itu.
Tetapi dia cari yang spesial, yang khusus. Untuk being alone. Sendiri dengan Tuhan. Dan kemudian diwariskan dari Ishak kepada Yakub, kepada 12 suku. Sampai Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan sekarang waktunya Tuhan yang mulai dengan inisiatif pada Abraham. Memanggil Israel keluar. Supaya worship dia. Supaya menyembah dia. Di mana? Di Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan pernyataannya pertama kali. Bukan hanya memberikan suatu hal yang ajaib, membukakan laut, kolsom dan sebagainya. Tapi sekarang, you are my people. Tuhan memberikan 10 commandment, 10 hukumnya. Umat Israel mulai senang, tapi kemudian mulai bingung. Oleh karena bagaimana caranya mempraktekkan hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum ke-10. Bagaimana caranya? Oleh karena mau belok sini ada kelirunya, belok situ ada kelirunya. Sehingga mereka membuat dari 10 hukum itu 613 hukum. Dan Tuhan masih izinkan. Dan Tuhan Allah yang hidup ini gradually mulai menunjukkan dirinya. Mulailah Israel diizinkan membangun akan Bait Allah. Bait Allah itu dibangunkan tahun berapa? Yaitu oleh Raja Salomo tahun 915 sebelum Masehi. Kemudian datanglah orang-orang Babylonian. Tahun 500 sekian dihancurkan Bait Allah ini. Semuanya dibawa ke Babil. Bayangkan. Allah yang memilih umatnya. Sekarang Allah yang membiarkan umatnya. Supaya mengerti. Mengenal dia. Sulit sekali mengerti dan mengenal dia. Umat di Babel ini. Ada remnant. Remnant itu sisa dari sekian juta umat itu. Ada yang mulai menangkap sinyal-sinyal Allah. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Mulai menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan. Sehingga belajar setia kepada Allah yang seperti ini. Yang lain terkikis sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya di dalam Roma pasal 9 itu. Tidak semua Israel itu akan diselamatkan. Hanya remnant, orang yang betul-betul mulai menangkap sinyal-sinyal daripada apa yang Allah itu sedang singkapkan mengenai dirinya. Sebetulnya siapa Allah yang kita sembah ini? Oleh Bait Allah itu kemudian dibangunkan Zerubabel dan Yosua ketika pulang daripada pembuangan itu. Secara aneh sekali Allah yang ajaib ini menggerakkan raja kafir yang namanya Koresh. Tiba-tiba tidak ada hujan dan tidak ada angin. Ingin sekali umat Israel kembali lagi ke Israel. Jangan menetap di Babilonia. Bangunkan Bait Allah untuk Allahmu. Semua harta benda Bait Allah dikembalikan lagi. Tetapi belum sampai jadi. Ternyata muncul gangguan-gangguan. Allah yang hidup, yang berkuasa melindungi. Ternyata mengizinkan umatnya untuk mengalami struggle. Sehingga pembangunan Bait Allah itu mandek. Mandek 15 tahun, saudara. Sampai zaman Hagai dan Sakaria. Muncul lagi. Raja sudah ganti dari Kores sekarang menjadi Darius. Darius tidak kenal. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Akhirnya Tuhan menggerakkan orang untuk menanyakan Darius. Betul dulu kakekmu itu pernah memberikan izin kepada umat keluyuran ini, Israel ini. Untuk kembali ke negaranya dan membangun Bait Allahnya. Darius menemukan buktinya. Sehingga mendorong lagi bersama dengan Yosua dan Zerubabel. Bait Allah itu jadi. Tetapi Allah yang seperti itu. Nanti pada tahun 70, oleh karena Bait Allah yang dibangunkan itu ternyata tidak begitu bagus. Tuhan mengizinkan Allah yang ajaib yang bisa mengubah hal menurut kuasanya. Mengizinkan orang yang brengsek seperti Herodes. Ternyata Herodes Agung ini untuk menjilat akan umat Israel. Dia ingin sekali membangun Bait Allah yang dibangun Zerubabel itu menjadi Bait Allah yang lebih indah dari Bait Allahnya Salomo. Dan betul-betul jadi. Aneh sekali Allah kita ini. Sedang ngapain dia? Sedang mempermainkan kita atau apa? Yang kemudian tahun 70 itu. Tuhan mengizinkan Kaisar Titus. Menghancurkan semua Bait Allah. Sampai hari ini tidak ada lagi rumah Allah. Di tempat yang sama berdiri Masjid Al-Aqsa. Dari Khalifah Al-Khatib.
Dan seluruh dunia merestuinya. Tidak boleh lagi ada bait Allah di sana. Ajaib sekali. Oleh karena di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan, dia itu bertanya, Tuhan menyembah Allah yang baik itu, apakah di Yerusalem atau di Bukit Gerizim ini? Jawab Tuhan adalah, bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim. Masa beragama sudah lewat. Tidak ada lagi agama. Orang yang menyembah Allah hanya bisa menyembah dalam spirit and truth. Dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung agama, tidak tergantung ritus, tidak tergantung syariah-syariah. Tidak ada lagi. Orang yang menyembah Allah hidup. Menyembah oleh karena tuntunan dari Roh Kudus. Siapa sebetulnya Allah kita ini? Yang kemudian kita itu kenal. Betapa sulitnya untuk mengapa? Untuk mendefinisikan. Jadi Allah ini siapa? Terpaksa Kaisar Konstantin. Permulaan abad yang keempat. Itu melihat dua kubu Kristen. Kubu dari Athanasius, kubu dari Arius. Teologianya beda. Athanasius percaya Yesus itu adalah anak Allah. Adalah Allah sendiri. Arius dipengaruhi oleh Gnostik. Saudara. Gnostik itu filsafat yang muncul kira-kira 2 abad sebelum Kristus. Nah, Gnostik percaya bahwa Allah itu tidak bisa dikenal. Allah itu roh. Tetapi roh yang maha suci ini ternyata mencipta akan Allah yang kedua. Yang namanya itu Demiurgos. Demiurgos ini yang menciptakan benda-benda termasuk dunia, manusia, tubuh darah daging ini. Dan manusia yang sebetulnya diciptakan dengan ajaib ini, ternyata mempunyai roh, percikan daripada sang abadi tadi. Hinggap di dalam dirinya, terjebak di dalam tubuh yang berdosa ini. Sehingga Allah yang ajaib ini mengutus 2 macam logos. Logos spermatikos, logos paidagogos. Jadi logos yang memberikan benih dan logos yang memberikan pendidikan. Untuk apa? Supaya membebaskan daripada jerat tubuh yang dosa ini. Supaya roh manusia bisa kembali lagi kepada Allah. Nah, Arius dipengaruhi pikiran seperti ini. Dia itu percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaan. Ada masa Yesus tidak ada. Nah, ini persoalannya. Sehingga terpaksa konsili demi konsili. Konstantin menghimpun semua gereja, ratusan pemimpin itu. Konsili di Nicea tahun 325. Akhirnya memutuskan Yesus adalah anak Allah dan dia adalah Allah. Kenapa? Oleh karena dalam Alkitab disebutkan bahwa dia, Allah tidak pernah punya anak, saudara. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Ulangan pasal 6. Tetapi Allah yang esa ini adalah Allah yang hidup. Yang disebut anak itu yang pertama kali keluar dari diri Allah. Itu artinya the firstborn out of God. Apa yang keluar dari diri Allah? Firman. Pada saat Allah yang hidup ini berfirman. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Nah, dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman itu adalah Allah. Firman itu kuasa Allah. Allah tidak pernah punya anak. Tapi kuasa Allah itulah. Sekarang itu berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adil. Manusia berdosa, manusia yang perlu dibinasakan. Tetapi manusia pasti tidak bisa menghadapi kebinasaan. Allah rela memberikan dirinya sendiri. Kuasanya yang disebut anaknya. Menjadi manusia. Allah yang tadinya itu sempurna, maha kudus ini. Ya kan? Sekarang itu menjadi Allah yang tanda petik menjadi manusia. 1 Yohanes pasal 1 mengatakan bisa diraba. Bisa dipegang-pegang. Bisa dimanipulir. Bisa dibohongin. Allah yang maha besar. Sekarang dalam Yesus Kristus itu. Menjadi Allah yang menangis. Allah yang lapar. Allah yang ngantuk. Allah yang takut. Allah yang minta dukungan doa. Impossible manusia bisa memahami. Itulah Allah Maha Kudus yang sedang menolong manusia yang berdosa supaya kembali kepadanya. Tidak ada jalan lain kecuali dirinya sendiri
mewakili manusia, menerima semua akibat dari hukuman Allah terhadap dosa. Sehingga Allah yang tadinya immutable itu tidak pernah berubah oleh karena sempurna. Sekarang di dalam Yesus Kristus itu menjadi mutable, berubah-ubah. Ya, yang dulu itu kalau Allah yang maha kudus, ada orang berzina yang langsung dibinasakan. Tapi sekarang Yohanes pasal 8, orang yang ketangkap berzina, Yesus masih mengatakan, di mana mereka? Oh, mereka sudah pergi. Aku juga tidak menghakimi kamu. Pergi sana, jangan berbuat dosa lagi. Allah yang ajaib maha kudus, yang tidak mungkin bertemu manusia yang rusak ini. Sekarang di dalam Yesus bersentuhan dengan manusia yang rusak. Bahkan rela mengubah rencananya. Rela mengubah aturan maunya. Bisa dimanipulir. Bisa dipermainkan. Aneh sekali. Saya berhari-hari berpikir. Allah kok bisa dipermainkan itu bagaimana? Saudara? Saya baru ingat. Saya hanya contoh ilustrasi aja. Setiap Sabtu saya membantu istri saya, Bu Esther itu pergi ke pasar, saudara. Sehingga saya pasar itu saya hafal sekali. Saya itu kalau yang pergi dan beli, saya selalu dibohongin. Dia melihat saya tahu saya membeli misalnya aja, ya kan. Saya selalu beli nanas. Nanas itu satu kalau dijual orang lainnya 12.000. Dia melihat saya diberikan harga 15.000. Saya tahu orang lain diberikan 12. Saya digok 15. Tapi saya kasihan. Oleh karena apa? Saya tahu penghasilannya berapa. You mau tipu saya 50.000 pun aku akan bayar. Dalam hati saya tertawa. Oleh karena apa? Saya tahu siapa kamu. Dan saya rela ditipu. Saya rela ditipu. Oleh karena apa? Saya untuk bayar 100.000 pun saya tidak kurang. Saya menyukai nanas. Saya menyukai duku. Duku itu 1 kilo cuma 25.000. Kemarin saya digok 40.000. Bapak yang bayar 40. Ya sudah aku kasih. Aku tahu ditipu dan mau ditipu. Dan aku enjoy ditipu. Oleh karena apa? Oleh karena aku punya uang lebih. Yang aku tidak eman-eman. Apalagi Allah disuruh. Saudara nanti melakukan dosa demi dosa, demi dosa, demi dosa. Tidak ada habisnya. Tuhan mengampuni dosamu kapan? Yang kemarin, hari ini. Sampai mati saudara terus berdosa. Dan Tuhan tahu itu. Betapa ajaibnya Allah yang kudus itu. Dan rela hadir dalam jiwa kita. Dan sekarang ini dalam kondisi kita sudah mulai kenal dia seperti ini. Bagaimana respon kita? Saudara, masalah dealing dengan dosa. Masalah yang kita tahu. Tapi tidak pernah saudara dan saya serius. Saya baru ketemu seorang klien. Dia lebih dari 10 tahun hidupnya dalam perjinahan, masturbasi, nonton film porno. Setiap kali minta didoakan saya. Saya selalu cuma ngomong satu hal. You serius apa enggak? Mematikan dosa itu. Serius Pak. Saya doa lebih dari 10 tahun. Doa tok, bukan serius. Saya mau tanya. You berpuasa. You betul-betul punya plan. Punya strategi. Untuk mematikan dosamu itu. Betul? Enggak. Inilah hidup saudara. Jadi saudara itu dealing dengan sin. Di tengah dunia yang sudah berdosa. Kita dipermainkan setan luar biasa saudara. Yaitu cukup kita ngaku dosa, cukup kita minta pertolongan Tuhan, cukup kita berjanji, tapi saudara tidak pernah serius. Mau dealing dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara masih menyimpan dosa dan menyukainya. Billy Graham itu berbicara mengenai 7 deadly sin. Semuanya ada pada kita. Dosa kemalasan, kesombongan, dosa itu keangkuhan, dosa ketamakan. Iya. Dan kita oke. Kita feel okay. Jadi apa artinya? Lalu iman Kristen itu ada di mana? Cukup saya cuma mengatakan, kamu dan saya sedang menyembah Allah yang hidup. Jangan berbuat dosa lagi. Cukup? Tidak cukup. Kenapa? You and me tidak akan melakukan perbaikan. Jadi ini kita tidak waspada.
dealing dengan masalah dosa, ini suatu yang grievous, menyedihkan banget. Oleh karena seluruh dunia dan kehidupan sudah dikuasai oleh setan, saudara. Dalam Matius pasal 4 itu, setan itu sampai berani mencobai Tuhan Yesus. Seluruh dunia ini aku akan berikan padamu kalau kamu nyembah aku. Berarti ya, luar biasa. Semua aspek saudara di dalam hidup saudara, kenapa tidak serius untuk menyelesaikan dosa? Oleh karena saudara merasa semua orang berdosa. Dan kita hidup itu sudah banyak urusan. Sekarang setan menghadirkan seluruh aspek hidup ini menjadi begitu menarik. Membutuhkan perhatian kita, hati kita, tekad kita. Saya tiap hari melihat di depan rumah saya, ratusan orang sepedaan. Untuk sepedaan, dia bisa spend 2 jam sehari. Sebagian besar dari mereka Kristen. Untuk doa kepada Tuhan. 5 menit aja. Betapa sulitnya. Oleh karena hidup ini sudah diberikan kayak gitu. Semalam saya melihat akan Junior Master Chef. Bayangkan ya. Itu yang dari Australia itu. Waduh, menarik sekali. Saya bisa luar biasa. Oleh karena apa? Kuliner pun itu sudah menjadi suatu objek yang membutuhkan hati, pikiran, perasaan semuanya. Jikalau kamu itu betul-betul mau menjadi seorang master. Iya. Semuanya. Plus saudara memasuki akan tahun 2023 ini. Setelah 3 tahun pandemi, kita menghadapi tahun apa ini? Di samping semua hal ini menarik kita minta perhatian. Jika tidak ada waktu untuk Tuhan. Tahun ini tahun yang disebutkan VUCA. V-U-C-A. Volatility. Uncertainty. Confusing. Complexity. Dan ambiguity. Apa itu? Tahun yang tidak bisa diprediksi. Fluktuasi. Tidak bisa kita prediksi. Saudara ketika pemulaan orang menemukan akan internet. Saudara, semua orang memprediksi. Semua koran itu akan tidak laku. Buku-buku cetakan akan tidak laku. Tidak berhasil. Realitanya, orang itu memang menyukai memakai komputer hanya untuk entertain mata dan pikiran. Itu bagi orang-orang yang memang hidupnya itu naif. Tapi bagi mereka mencari kebenaran tidak bisa. Terpaksa baca buku sungguh-sungguh. Membuat suatu riset sungguh-sungguh. Tidak bisa cuma main komputer, saudara. Oleh karena realitanya begitu. Jadi tidak ada sumber informasi yang lebih baik dari koran. Jurnalisme itu menjadi so powerful nantinya. Orang tidak sadar. Hanya orang yang mencari kebenaran akan baca koran yang benar. Ini omongannya kayak gini. Tajuk rencana. Omongannya seperti ini. Tapi orang yang 90% hanya menyukai akan entertainment. Hari ini ada berita ini. Ferdi Sambo itu ngomong apa. Istri ngomong apa. Lalu kita ketawa. Hai. Itu orang-orang yang naif pikirannya. Yang tidak sebetulnya ingin belajar dan grow. Dan di tengah dunia yang confusing seperti ini. Yang disebutkan VUCA tadi. Ekonomi juga tidak menentu. Semuanya tidak menentu. Kapan saudara punya waktu? Untuk secara khusus kita ingin dealing dengan natur dosa ini. Supaya kita bisa worshiping God, the Holy God. Yaitu El Kadoshim. Jadi kadosh itu dari kadash, itu adalah suci, Allah yang maha suci. Jadi Allah yang seperti inilah yang kita sembah. Tidak ada cara lain kecuali seluruh gereja ini bertobat. Oleh karena dari 200 yang hadir pagi hari ini. Mungkin cuma 1-2 orang yang betul-betul ingin. Aku ingin serius ini, dealing dengan sin. Nah, kalau sudah serius, bantulah saudara-saudara yang lain. Tahun 1912 itu ketika Titanic, kapal yang besar dari Inggris itu dibuat. The unsinkable ship. Membawa lebih dari 2.000 penumpang. Melewati Laut Atlantik akan menuju ke New York. Di tengah jalan di North area dari Atlantik itu. Ketabrak es.
kapal bocor. Lalu mengirim sinyal. Skoci yang ada itu hanya bisa dipakai untuk 700-an orang. 2.000 lebih orang bagaimana? Kirim sinyal SOS kemana-mana. Ada kapal yang dekat, kapal Samson. Cuma 7 mile. Tapi tidak berani menjawab. Kenapa? Dia kapal yang kerjaannya itu adalah menangkapi akan singa-singa laut itu loh. Untuk apa? Diambil lemaknya. Jadi ilegal, tidak berani dia. Kemudian kapal yang lebih jauh lagi dikit, 14 mile. California. Terjebak akan es juga. Tapi sebenarnya bisa. Cuma kaptennya memilih. Lebih baik wait and see aja. Nanti tandanya seperti apa. Tapi ada satu kapal yang jauh sekali. Carletia. 53 mile jauhnya. Lebih dari 110 km. Begitu melihat sinyal, dia langsung meresponi. Perjalanannya jauh, 3,5 jam. Tapi masih menyelamatkan 702 orang. Saya cuma ingin tahu aja. Hidup ini seperti ini saja. Di dalam gereja yang Jack Ellul itu mengatakan. Tidak ada gereja, maaf ya. Tidak ada gereja yang benar sekarang. Gereja terus terjebak kepada apa? Agama. Yang kita lakukan hanya tingkah laku kegiatan agama. Terus di kegiatan agama. Tapi tidak secara pribadi bergaul dengan Tuhan. Dan kondisi yang seperti ini. Kita belajar menyembah Allah yang hidup. Yang memang dealingnya one by one. Dia sudah memberikan segala anugerahnya. Supaya saudara itu bisa bertemu dengan kesucian Tuhan tanpa binasa. Oleh karena dia sendiri sudah memberikan dirinya. Mengosongkan kesuciannya. Supaya apa? Menemani kita. Dan Ibrani pasal 4 disebutkan. Dia bahkan rela memikul semua yang kita itu pikul. Kurang apa? Kenapa kita tidak serius? Mari kita adakan waktu. Mari kita mengevaluasi diri sendiri. Makanya tadi saya katakan tema ini memaksa saya menjadi sangat serius sekali. Tuhan, saya itu bagaimana ini? Hamba Tuhan. Betul saya itu serius dealing with sin hingga mematikannya. Dosa yang tahun yang lalu itu ada pada saya. Sekarang ini sudah mati? Waduh. 7 deadly sin. Masih hidup. Berarti I'm not so serious. Mari kita bersama-sama. Kita mulai kehidupan pada tahun 2023 ini. Dengan suatu keberanian untuk menjadi beda. Dan kita hadapi akan hidup ini. Sebagai orang yang percaya. Saya sudah diselamatkan. Dipilih secara khusus. Saya bisa mengalami kehadiran Allah yang hidup di dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang mempunyai hati yang gelisah. Dan ingin meresponi akan apa yang Tuhan berikan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua adalah orang-orang berdosa lemah. Yang sengaja mempermainkan Tuhan. Careless oleh karena kami percaya berbuat dosa. Oke. Asal tidak berlebih-lebihan. Tetapi kami tidak waspada Tuhan. Dosa adalah dosa. Kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Yang tidak mungkin tercemari oleh dosa. Engkau sudah memberikan dirimu. Menyesuaikan diri dengan kami orang berdosa. Menemani kami. Tidak ada kekurangannya Tuhan. Tolong supaya kami menjadi orang Kristen yang tahu bagaimana bersyukur, berterima kasih. Dan membuat hidup kami menjadi berbeda. Lepaskan kami dari jerat agama. Oleh karena kami tahu, ini bukan agama. Ini adalah pergaulan dengan Tuhan Allah yang hidup. Tolong akan hidup kami ini Tuhan. Berkati jemaat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan di sini. Berkati majelis gereja. Supaya kami memimpin akan setiap anggota jemaat. Bertemu secara pribadi. Dan memperbarui hidupnya di hadapan-Mu Tuhan. Dengarkan doa kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.